Salam jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel Purwokerto, Banyumas. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga hari ini adalah hari yang menggembirakan, mencerahkan, serta memberikan harapan baru. Mari kita lanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati keindahan pesan-pesan kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlang, musafir tiadakan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai pada Amsal pasal 9 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Tema renungan kita pagi ini adalah tetap pandai di tengah orang pandir. Saudara-saudara yang berkehendak baik, sepintas ayat ini agak membingungkan, bukan? Dikatakan siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Aneh. Bukankah kita dipanggil mendidik pencemooh? Orang yang selalu sinis terhadap kehidupan. Hobinya nyinyir sang lian. Bahkan tatkala tidak ada yang dinyinyirin pun, dia tetap nyinyir bahkan sampai nyonyor. Tidak menghargai nilai-nilai hidup yang dibangun oleh orang lain. Orang yang bisa minim literasi dan kurang edukasi. Tetapi juga bisa orang-orang yang melek ilmu, tetapi takabur dengan ilmunya. Suka menyebut orang lain pelongo-pelongo, meskipun dia tidak ada kontribusinya selain mencemooh. Di dalam bahasa Pengamsal, pencemooh adalah orang yang sukanya mencela. Ahli melihat celah. Bahkan ketika tidak ada celah pun, ia tetap mencela. Karena hobinya, dia habitnya, itulah dunianya. Apalagi kalau ada celah, punya kesempatan, maka senjata celaan langsung ditembakkan. Dar, der, dor, sambil tertawa. Seperti tukang begal yang sukses membegal dengan begalannya. Atau seorang pereka cerita dan reka peristiwa yang berhasil ngeprank orang banyak. Nah saudara-saudara, bukankah orang semacam ini yang seharusnya mendapat porsi ajaran lebih banyak dari yang lain? Bukankah ia mestinya lebih sering digembleng, lebih banyak mendapat asupan informasi positif dan nutrisi yang mencerahkan, sering diingatkan supaya kelingan. Tapi kok di sini malah disebut mendatangkan cemooh. Mendidik orang yang hidupnya suka mencela, kok mendatangkan cela. Dan mengecam orang fasik, kok mendapatkan cela. Bahkan ada nasihat malah larangan, janganlah mengecam pencemooh supaya tidak dibencinya.
Diingatkan supaya bocah-bocah jangan diajarin demo, apalagi diajarin jadi teroris, bukannya berterima kasih, malah lapor aparat. Nah, saudara, di Tiongkok kuno, pernah ada seorang guru yang sangat dihormati, oleh karena dia sangat tegas dan sangat jujur. Suatu hari ada dua murid yang menghadap kepadanya. Mereka habis bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Ternyata keduanya berdebat tentang hasil hitungan 3 kali 7. Murid yang pandai mengatakan 3 kali 7 itu ya 21. Tapi murid yang bodoh mengatakan 3 kali 7, 27. 21, 27, 21, 27. Begitu sampai mereka pasang besi, kuda-kuda mau ngajak berantem. Akhirnya karena suasana makin panas, meskipun lagi musim dingin, murid bodoh ini menantang murid yang pandai untuk meminta gurunya menjadi penengah untuk mengetahui siapa yang benar di antara mereka. Dan si bodoh mengatakan begini, kalau aku yang benar bahwa 3 kali 7 adalah 27, maka kamu harus dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi kalau kamu yang benar, 3 kali 7 itu 21, maka aku bersedia untuk memenggal kepalaku sendiri. Wow, luar biasa taruhannya. Begitulah si bodoh menantang dengan sangat yakin akan pendapatnya. Lalu keduanya sepakat menemui sang guru. Di depan sang guru mereka berkata, katakan guru, manakah yang benar? Tanya si bodoh. Ternyata sang guru ini memvonis cambuk 10 kali untuk murid yang pandai. Tentu saja murid yang pandai protes keras. Kenapa bukankah guru sendiri yang mengajari aku 3 kali 7, 21? Tetapi guru kemudian menjawab begini, hukuman ini bukan untuk hasil perhitunganmu, muridku, tetapi untuk ketidakarifanmu yang berdebat dengan orang bodoh, yang tidak tahu kalau 3 kali 7 adalah 21. Dan guru lebih baik melihatmu dicambuk dan menjadi arif, daripada guru harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia atas kebodohannya. Saudara-saudara yang berkehendak baik, cerita sederhana ini memiliki pesan yang mendalam bahwa jika kita sibuk memperdebatkan sesuatu yang sepele, tetapi membawa resiko yang besar, berarti kita juga sama salahnya, sama pandirnya dengan orang-orang bodoh yang memulai perdebatan, yang hanya menguras energi yang percuma. Ada saatnya kita diam untuk menghindari perdebatan atau pertengkaran, apalagi yang tidak prinsipil, yang tidak menentukan mati hidup, yang tidak menentukan masa depan, kecuali jika di dalam posisi kayak Baradae, diam, ikut reka cerita, berarti dituduh dan tertuduh dengan resiko paling berat. Kalau bicara mungkin bisa hidup, dengan resiko yang mungkin lebih minimal. Mendidik pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Lalu siapa pencemooh yang disasar di dalam ayat ini? Saudara-saudara, kalau dilihat dalam terjemahan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, di sana ayat ini diterjemahkan begini. Dikatakan, jangan mencela orang yang tidak mau diajar. Ia akan membencimu. Jadi pencemooh ini adalah orang yang tidak mau diajar. Bukan saja tidak mau diajar, belajar pun tidak sudi, tetapi sok terpelajar. Jadi ia sudah merasa pol-polan, ia top markotop, dugdeng, tidak mempan senjata apapun, pokoknya sakti mandraguna.
Tak heran bahwa ia suka mencela, sombong, suka menghina, merendahkan dan mengejek orang lain. Pokoknya ia merasa dirinya adalah orang benar di antara yang benar, paling baik di antara orang yang baik, paling bijak di antara para bijak. Dan ini oleh karena selalu merasa paling-paling, membuat dia sukanya berada di atas orang lain, di bawah. Dia selalu sebagai pelaku, subjek, dan orang lain itu hanya objek sasaran saja. Gaya hidupnya itu seperti seorang pegulat yang mengharuskan dia untuk selalu berada di atas lawannya, supaya bisa menguasai keadaan dan lawannya. Dan tidak heran dia sulit untuk dididik. Bahkan kalau diajari ia tersinggung, balik ngajarin. Diberi nasihat, menasehati. Diberi saran, malah memberi saran. Diberi teguran, malah menegur. Diberi ajaran, malah menghina. Singkatnya, saudara-saudara, pengamsal mau mengatakan di dalam bahasa milenial, jangan buang energi deh. Jangan buang waktu untuk orang-orang seperti itu. Percuma dan sia-sia. Serta membuat kita jadi kelihatan bodoh. Lebih baik menegur orang bijak. Begitu anjuran pengamsal. Nah, saudara, kenapa pengamsal kemudian mengarahkan bidikannya kepada orang bijak? Lebih baik menegur orang bijak. Bukankah dia sudah pandai? Tetapi kenapa kalau kita mau menegur, mendingan menegur orang bijak? Kenapa, saudara-saudara? Karena orang bijak itu orang yang biasanya seimbang di dalam mensikapi keadaan dari setiap hal dan setiap peristiwa. Orang bijak itu orang yang lebih sadar, tahu batas-batas dirinya, batas pengertiannya, batas pengetahuannya, batas kekuatannya, batas jabatan. Maka dia lebih mudah untuk memaknai arti kerendahan hati, untuk mengerti keterbatasan informasi atau ilmu yang dia miliki. Dia menghargai usul, betapapun usilnya itu, dan siap menerima nasihat, bahkan teguran pun dia akan saring dan perhatikan dengan baik. Termasuk dari siapapun, dari orang-orang kecil yang sederhana, dia pun akan mendengarkan secara serius seperti dia belajar dari orang-orang bijak. Orang bijak itu pada umumnya selalu terbuka terhadap perubahan. Tidak kolot dan ngotot terhadap informasi baru. Jadi dia suka membuka diri, jurusnya banyak. Tidak hanya pakai jurus pokok kayak begini. Enggak gini, enggak mau. Ini enggak ada di dalam kamus orang-orang bijak. Maka dia siap mendengar, bukan apa yang dia suka dengar saja, tetapi bahkan apa yang dia tidak suka dengar pun dia akan dengarkan. Bahkan dari siapapun dia dengarkan. Cerdik cendekia dia syukuri karena nambah ilmu. Tetapi dari orang-orang sederhana pun dia akan terima. Dia respon sama seriusnya. Seperti ketika dia menerima informasi dari kaum terpelajar, cerdik cendekia. Ia menghormati betapapun yang bicara itu orang muda, bahkan anak kecil serta binatang pun dia akan dengarkan dengan penuh perhatian. Sehingga ia dapat belajar dari binatang, termasuk hikmat dari semut. Seperti renungan beberapa hari yang lalu. Pengamsal ini kulaan ilmu dari pelanduk, dari belalang, dari cecak, dari ayam dan kambing. Nanti kita sampai pada Amsal pasal 30. Kita belajar bagaimana pengamsal sebagai orang bijak belajar dari banyak hal. Dia orang bijak bisa belajar dari siapa saja dan dari apa saja. Dan Yesus kan juga mengajar kita demikian. Menjadikan bocah-bocah PAUD, anak-anak kecil menjadi teladan. Sementara orang-orang dewasa, murid-murid Yesus, malah membangun tembok
bagi anak-anak. Seolah-olah anak-anak itu tidak punya hak dan kesempatan bertemu Tuhan. Walah, bocah cilik ngerti apa? Saya ingat Konfusius, seorang guru besar dari Tiongkok, pernah mengatakan begini, ciri orang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar. Dia tidak mau belajar, dia tidak malu belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah darinya. Ini orang-orang yang beradab, orang-orang bijak. Jadi lebih baik menegur orang semacam ini, orang bijak ini. Bahkan ketika tegurannya biasa-biasa saja, maka dia akan menganggap serius. Tidak kok kemudian merendahkan, malah wong kayang ini baik kok. Tidak heran, orang-orang bijak itu akan mengasihi orang yang mau menegurnya, yang mau menasihatinya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi kalau orang bijak kau tunjukkan kesalahannya, dia akan menghargaimu. Kalau salah, dia berterima kasih, tidak merasa terhina, apalagi disalahkan. Jadi sekarang kita tinggal memilih, mau menjadi pencemooh, silakan mencemooh. Tetapi ingat, kita sedang menumpuk sampah di dalam diri kita yang merusak fisik, merusak pikiran dan hati kita. Atau memilih jadi bijak, atau siap melewati jalan yang terjal, bersedia berganti arah. Kalau arah yang dijalani itu mengundang bahaya dan mengandung resiko, dia siap untuk balik arah dan menempuh jalan baru. Meskipun mulai dari 0 kilometer, dari awal lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.